Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Roma dikenal kental dengan pusat keagamaan Katolik, serta terkenal dengan tahta suci Vatikan untuk paus dan pemimpin tertinggi umat Katolik di seluruh dunia. Roma juga termasuk salah satu bangsa yang sejarahnya disebut di dalam Al-Quran. Namanya pun juga diabadikan di dalam Al-Quran surah ke-30 bernama Arum. Jika dilihat dari mayoritas penduduknya yang beragama Katolik, hampir tidak mungkin bagi umat Muslim yang notabene hanya minoritas untuk dapat mendirikan masjid di kota ini. Benito Amilcare Andrea Mussolini, Perdana Menteri di Italia yang berkuasa dalam periode 1922 sampai dengan 1943, sempat menentang pembangunan masjid di kota yang mayoritas beragama Katolik tersebut. Benito Mussolini mengatakan, tidak akan ada masjid di Roma selama tidak ada gereja di Mekah. Apa yang dikatakan memang benar terjadi. Selama pemerintahannya, tidak pernah ada masjid yang dibangun. Tidak adanya pembangunan masjid di Roma bahkan terjadi hingga 50 tahun setelah pernyataan itu. Perlu waktu yang panjang hingga Masjid Agung Roma atau Grande Moscia dapat dibangun di Roma. Setelah kematian Mussolini, rencana pembangunan masjid di Roma baru bisa terwujud. Pada tahun 1974, sebanyak 23 negara mayoritas Islam yaitu Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Indonesia, Irak, Kuwait, Libya, Malaysia, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar, Senegal, Sudan, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania bekerja sama membangun masjid di Roma. Keterlibatan negara-negara Islam dalam pendirian masjid yang mulai pada tahun 1975 ini ditandai dengan prasasti yang diabadikan dalam sebuah plakat marmer putih dipasang di dinding dekat tangga utama masjid. Diresmikan pada tahun 1995, masjid ini dirancang oleh Paolo Portoghesi, warga asli Italia. Masjid ini memadukan gaya Roman dan Islam. Gaya Roman pertama kali diperkenalkan oleh Charles Alexis dan Adrien de Gerville untuk menggambarkan arsitektur di atas gotik. Raja Faisal dari Arab Saudi ikut melakukan komunikasi dengan Presiden Italia, Giovanni Leone, untuk pembangunan masjid ini. Presiden Italia kala itu, Giovanni Leone, dan Wali Kota Roma, Giulio Carlo Argan, menyetujui pembangunan sebuah masjid di kota Roma dengan memberikan sumbangan tanah seluas 30.000 meter persegi, tepatnya di kaki Monte Parioli, di kawasan Acqua Acetosa, yang sekaligus berfungsi sebagai pusat kebudayaan Islam Italia. Pada tahun 1975, pembangunan Masjid Agung Roma dimulai. Pembangunan masjid didesain oleh 4 orang arsitek yakni Paolo Portoghesi, Vittorio Gigliotti, Sami Mausawi, dan Nino Tozzo. Dengan gaya perpaduan Romawi dan Islam, bangunan masjid tampak megah. Memasuki ruang utama masjid, jamaah akan melewati selasar sepanjang 15 meter dari tangga yang menghubungkan bagian luar dan dalam. Melalui tangga dengan tinggi kurang lebih 2,5 meter itu, akan dirasakan detail kemegahan bangunan-bangunan Romawi kuno dengan 16 kubah dan kubah besar di tengah. Bagian atas kubah besar itu dihiasi dengan bulan sabit. Tinggi menara masjid ini sekitar 40 meter yang berbentuk pohon palem. Masjid Raya Roma begitu megah dengan detail bangunan-bangunan Romawi. Masjid ini diperkirakan dapat menampung 12.000 jamaah. Pada tanggal 11 Desember tahun 1984, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Agung Roma oleh Presiden Italia saat itu, Alessandro Pertini.
sementara peresmiannya dilakukan pada tanggal 21 Juni tahun 1995. Masjid tersebut merupakan simbol toleransi beragama di Italia karena lokasinya yang berdekatan dengan kota Vatikan dan sinagog Yahudi. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 30.000 meter persegi itu menjadi kebanggaan warga Muslim di Italia. Saat itu, warga Muslim tercatat sebagai pemeluk agama terbesar kedua di Italia. Sebelum Masjid Agung Roma berdiri, warga Muslim Italia yang berasal dari Maroko, Albania, Tunisia, Senegal, Mesir, Aljazair, dan negara-negara Afrika Utara serta Timur Tengah terbiasa melaksanakan kegiatan ibadah di dua masjid besar yang ada di kota Catania dan Milan. Dikutip dari CNN Indonesia, saat ini jumlah pemeluk Islam di Italia tidak sebanyak di London, Belanda, Jerman, Swedia, atau Rusia. Total umat Muslim di Italia sekitar 1,5 juta orang. Mereka kebanyakan pendatang dari negara Islam seperti Mesir, Maroko, Tunisia, Bangladesh, Pakistan, dan negara lain di Afrika. Penduduk asli Italia yang menganut agama Islam jumlahnya lebih kecil lagi, sekitar 100.000 orang. Itulah sejarah berdirinya Masjid Agung Roma, sebuah perjalanan panjang sehingga masjid itu dapat berdiri. Agama Islam saat ini menjadi agama terbesar kedua di Italia. Populasi umat Islam mengalami peningkatan selama 15 tahun terakhir di negara kawasan Eropa Selatan itu. Namun sayangnya, peningkatan populasi itu tidak dibarengi dengan kenyamanan Muslim Italia dalam menjalankan agamanya. Pemerintah setempat melakukan penutupan tempat ibadah ilegal. Otoritas setempat mengeklaim penutupan tempat ibadah ilegal bukan untuk menghambat Muslim beribadah, melainkan agar praktik keagamaan dilaksanakan secara teratur. Penertiban bertujuan pula agar pemerintah Italia dapat dengan mudah mengawasi perkembangan Islam di Italia. Pemerintah khawatir radikalisme berkembang bila tak diawasi. Ia mengakui adanya keragaman, tetapi tetap berpotensi memicu fundamentalisme. Akibat penutupan ini, Muslim Italia menjadi terkendala menjalani ibadahnya. Mereka beribadah di tempat parkir, ganggang sempit, trotoar, dan tempat yang dimungkinkan untuk beribadah. Hanya ada 4 masjid resmi di negara tersebut, sementara populasi Muslim saat ini mencapai 1,6 juta jiwa.